Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Pak GM. Terima kasih banyak sudah mengundang. Sebuah kebanggaan buat saya untuk bisa hadir di sini, berbagi cerita dengan bapak-bapak. Saya tadi sempat bicara mengenai Selempang, dan menurut saya ini inisiatif yang luar biasa. Mudah-mudahan next time saya kesini lagi semuanya sudah hijau. Karena kalau enggak Pak JM enggak pernah punya hijau katanya. Ya teman-teman, saya dari perusahaan yang merupakan supplier dari Bapak dan Ibu di sini. Tempat saya bekerja namanya GE, singkatannya General Electric. Walaupun kalau Bapak sering ke Jakarta saat ini, banyak toko-toko yang pakai nama GE juga. Tapi singkatannya Glodok Elektronik. Nah itu kami nggak berhubungan itu dengan mereka. Jadi ini perusahaan yang sudah cukup tua, lebih dari 125 tahun. Kalau Bapak dan Ibu teman-teman pernah mendengar nama Thomas Alva Edison, beliau adalah pendiri dari GE. Di Indonesia sudah lebih dari 70 tahun. Bisnis kami selain pembangkit listrik, GE Power, dan distribusi listrik karena kami mengakuisisi Alstom, juga ada mesin pesawat. 80% pesawat yang beredar di Indonesia ini menggunakan mesin dari GE. Jadi statistik kita setiap 68 detik ada satu pesawat tinggal landas dengan menggunakan mesin GE. Nah itu jor-jorannya kita. Dan bisnis lain ada peralatan rumah sakit, ada oil and gas, kemudian ada lokomotif. Kita punya joint venture dengan PT Inka untuk membuat lokomotif dulu, diesel elektrik, jadi yang Jakarta, Surabaya, Jakarta, Jogja, Semarang, itu menggunakan lokomotif dari tempat kita. Saya 21 tahun di GE, saya memulai karir saya sebagai manajer junior untuk business development, kemudian saya sempat pindah ke GE Lighting, salah satu produk GE yang paling tua, yang sayangnya sekarang sudah ditutup. Jadi ini menarik sekali melihat dunia yang berubah saat ini. Kemudian saya pindah ke GE Power, lalu saya di GE Energy, dan akhirnya saat ini di corporate sebagai CEO. Sudah 8 tahun. Dan banyak cerita menarik dari sini yang mungkin ingin saya bagikan kepada teman-teman, baik itu kegagalan maupun keberhasilan maupun hal-hal yang saya pelajari dari dunia itu. Tapi sebelumnya saya ingin membawa teman-teman ke dunia yang kita hadapi saat ini. Saya boleh pinjam flip chartnya Bapak dan Ibu? Mungkin teman-teman sudah sering mendengar istilah VUCA, right? Jadi dunia yang kita hadapi sekarang ini sebagai VUCA, yang sangat berbeda sekali dengan apa yang kita alami sebelumnya. VUCA adalah singkatan dari volatile, V-nya, bergejolak, kemudian uncertain, tidak pasti, lalu kompleks, dan ambigu, mendua. Standarnya banyak yang ganda. Boleh. Jadi volatile, kita selalu mendengar sekarang banyak pencemaran lingkungan, kemudian banyak sekali terorisme, kemudian banyak sekali berita-berita yang tidak menyenangkan. Lalu uncertain, tidak pasti. Untuk orang-orang yang melakukan bisnis
seperti perusahaan kami di mana persaingan itu sangat ketat, maka ketidakpastian adalah nomor satu musuh yang kita hadapi. Karena kalau bisa bisnis itu harus banyak pasti. Jadi saya masih ingat zaman Orde Baru itu semuanya gampang sekali diprediksi, karena semuanya serba pasti. Ngafalin nama menteri aja gampang waktu itu. Sekarang susahnya setengah mati, baru dihafalin udah ganti lagi, baru dihafalin udah ganti lagi. Nah, lalu dunianya menjadi kompleks karena global. Isu yang satu berkaitan dengan isu yang lain, kemudian mempengaruhi banyak hal. Donald Trump berkelahi dengan Xi Jinping dari Cina, harga-harga kemudian naik di dunia. Lalu ambigu, banyak sekali standar ganda. Nah, ada dua hal yang membuat dunia ini menjadi VUCA saat ini. Dan menurut saya dalam 5 tahun terakhir ini, saya yakin bahwa ini adalah the new normal, teman-teman. Kita tidak bisa lagi berharap dunia seperti yang kita inginkan. This is the new normal. Karena memang akan begini terus. So we have to adapt. Kita yang harus melakukan adaptasi terhadap dunia yang seperti ini. Anak-anak kita nanti akan berhadapan dengan dunia yang seperti ini. Kemudian ada dua hal yang membuat kenapa VUCA ini semakin terus terjadi. Yang pertama adalah akselerasi teknologi yang tidak berhenti. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingat, perubahan teknologi yang terjadi, makin kesini itu makin cepat. Mungkin masih ingat HP pertama yang Anda pakai? Tahun berapa kira-kira pakai HP? Ya pertengahan 90-an lah ya. Itu HP-nya masih Nokia dan sebagainya. Saya kebetulan dulu tugas di pedalaman Kalimantan. Jadi dikasih HP generasi pertama. Itu namanya Motorola. Itu sakngene gede, harus disandang, dan karena berat, lalu talking time-nya itu cuma 30 menit, charging time-nya 10 jam. Teman-teman saya orang keuangan selalu bilang HP itu lebih merupakan liabilities daripada aset. Satu-satunya yang menguntungkan dari HP zaman itu adalah bisa jadi alat bela diri kalau diserang binatang buas itu. Sisanya nggak ada gengsi-gengsinya sama sekali pakai HP itu, harus disandang berat dan seterusnya. Kurang dari 20 tahun, HP menjadi sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan saat ini. Kita bisa ketinggalan dompet, nggak balik ke rumah, tapi ketinggalan HP, pulang pasti. Selain banyak nomor telepon rahasia di situ, tapi komunikasi jadi tidak bisa terjadi kayaknya. Padahal dulu sebelum ada HP, dunia aman-aman juga. Nah, itu adalah salah satu akselerasi teknologi yang kemudian membuat kita tidak dapat lepas darinya. Lalu internet. Right? Internet itu, Anda pakai internet tahun berapa? 90-an akhir barangkali, awal 2000? Ya kan? Saya masih ingat pakai internet pertama awal 90-an itu. Itu generasi milenial atau yang muda-muda mungkin nggak sempat ngalami itu lagi. Tapi buat teman-teman yang masih ingat menggunakan internet dengan menggunakan modem, Anda tahu betul betapa susahnya menggunakan internet waktu itu. Nyambungnya setengah mati, gitu, putusnya gampang bener. Saya ingat banget karena bintang idola saya waktu itu namanya Pamela Anderson. Masih muda Pak waktu itu. Nah, itu mau download gambarnya baru sampai jidat hilang itu. Susah bener nyampe selesai, sampai muka aja susah bener. Lalu internet kurang dari 15 tahun menjadi sesuatu yang mudah sekali buat kita. Saya dari airport ke sini tadi pakai GPS saja langsung tahu Bandungan itu di mana. Berapa menit lagi sampai. Cepat sekali. Anda bayangkan TV berwarna itu butuh waktu 68 tahun untuk bisa dimiliki oleh 50 juta pelanggan. Kamera tustel itu butuh waktu 200 tahun untuk mereka bisa sampai kepada 50 juta pelanggan. Lah ini ada yang namanya sosial media.
Facebook. Berapa orang yang nggak ada di Facebook di sini? Hampir semuanya ada di Facebook. Lebih dari 2 miliar orang di dunia saat ini tersambung dengan Facebook. Ini salah satu contoh sosial media. Facebook itu membuat kita punya pola budaya yang berubah. Right? Anda bisa punya teman tanpa Anda harus kenal mereka. Iya dong, Anda punya teman di Facebook mungkin lebih dari 1000. Yang benar-benar kenal berapa kira-kira? 10% lah barangkali. Sisanya kan berdasarkan foto profile. Klik kanan dulu, lihat kalau cocok baru accept atau add. Nah karena itu orang merasa jadi terkoneksi, terhubung dengan mudah sekali. Oleh karena itu status di Facebook pun kalau menurut saya seringkali sangat personal. Ya kan? Coba Anda baca status di Facebook, kadang-kadang saya mikir ini kok personal banget gitu. Ada status gini, bangun tidur pinggang gue pegel gitu. Who cares? Right? Mau pegel kayak pinggangnya, mau enggak kayak gitu. Tapi itu yang terjadi dengan sosial media. Orang merasa bisa berbagi banyak hal. Orang berbagi berita kadang-kadang tidak disaring pula, sehingga muncullah apa yang disebut hoax. Apa aja berita kayaknya perlu di-share. Nah terlebih lagi ketika muncul tanda ini, ya kan, like atau suka ini membuat orang semakin terkoneksi dengan dekat, karena apapun yang Anda tulis ada aja yang ngasih tanda ini. Nah, Anda bisa tes sekarang kalau mau coba, Anda tulis status dalam bahasa Inggris gitu, I want to go to toilet gitu, ada juga yang ngasih ini. Nah itu terjadi dalam waktu yang kurang dari 10 tahun. Jadi teman-teman bayangkan, makin kesini makin cepat sekali perubahan, akselerasi teknologi yang mengubah budaya kita. Muncullah sekarang e-commerce, perdagangan online, yang membuat mal-mal sepi, terutama di kota besar. Di Jakarta itu mal sudah berganti wujud, dari yang tadinya menjual barang-barang yang dipakai, menjadi hanya tempat tempat makan saja. Dan kedepannya mungkin orang nggak perlu mall lagi, karena makanan pun bisa datang ke rumah. Saya kebetulan, Tuhan itu sayangnya kepada saya luar biasa, tapi mewujudkan sayangnya itu agak membuat saya menderita. Jadi saya menunggu untuk punya keturunan itu lama sekali. 14 tahun saya menikah, 7 kali percobaan untuk bayi tabung baru diberikan kesempatan. Akhirnya tahun 2015 yang lalu saya diberi kesempatan untuk punya anak. Nggak tanggung-tanggung, dikasih sekaligus 2 kembar. So saya punya anak kembar namanya Amelia dan Amanda saat ini. Hampir nggak pernah beli di toko kebutuhannya. Semuanya via online oleh istri saya. Change the world. Nah, apa yang terjadi dengan hal ini membuat kita kemudian menjadi punya pertanyaan berikutnya. Pemimpin seperti apa yang kita butuhkan? PLN distribusi Jawa Tengah ini ke depan butuh pemimpin seperti apa yang bisa berhadapan dengan dunia VUCA ini? Driver kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah makin melajunya globalisasi. Sebanyak mungkin orang melakukan proteksionisme saat ini, secepat itu pula globalisasi makin mewabah. Nah, dalam dunia global ini, setiap negara ternyata saling berkompetisi. Tiap negara berkompetisi. Setiap tahun itu ada daftar yang menunjukkan tingkat daya saing satu negara dibandingkan dengan negara lain. Pak, apa perlunya kita mengetahui tingkat daya saing negara kita? Ah, ini dia masalahnya. Karena ternyata survei yang dibuat oleh lembaga yang namanya World Economic Forum, WEF, itu menunjukkan
hubungan antara daya saing sebuah negara sangat berhubungan dengan tingkat kemakmuran suatu negara yang diukur dengan tingkat pendapatan per kapita, tingkat pendapatan kita masing-masing ini. Jadi kalau kita pengen merasa kita lebih kaya apa tidak, lebih makmur atau tidak dibandingkan dengan Singapura atau Jepang atau Chili atau negara tetangga kita yang nyebelin itu, maka kita harus lihat tingkat daya saing kita. Kenapa? Karena ternyata hubungannya garis lurus, teman-teman. Setiap terjadi peningkatan daya saing di satu negara, maka terjadi peningkatan kemakmuran di negara tersebut. Simpel sekali hubungannya. Nah, pertanyaannya berada di mana kita sekarang? Tahun ini pemerintah kita dengan bangga mengatakan bahwa kita naik kelas. Dari ranking 40-an sekarang kita nomor 36 dari 140 sekian negara. Bagus sekali. Tapi kalau Anda tanya saya merasa tidak puas dengan angka ini. Karena kalau Anda lihat dengan negara tetangga kita saja, kita masih di bawah. Thailand di atas kita. Singapura itu top 5, 5 besar. Negara tetangga itu top 20. 20 besar. Lah saya bertanya, apa yang membuat sebuah negara punya daya saing lebih dibandingkan dengan negara lain? Waktu saya sekolah SD, saya dibombardir dengan perkataan bahwa Indonesia kaya raya, gemah ripah lojinawi, punya sumber daya alam yang luar biasa dan penduduk yang banyak. Tetapi kemudian saya menyaksikan negara-negara kecil yang tidak punya sumber daya alam, punya kemakmuran lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Negara-negara Skandinavia itu Switzerland, Swedia, Norwegia, Islandia yang main bolanya kemarin hebat itu lebih makmur dibandingkan dengan kita. Padahal hampir zero sumber daya alamnya. Singapura hampir nggak punya sumber daya alam dan orangnya sedikit, tapi daya saingnya tinggi. Jadi ternyata bukan sumber daya alam yang menyebabkan sebuah negara memiliki daya saing. Lalu apa? Coba kita lihat negara yang namanya Switzerland, Swiss. Negara ini 5 tahun berturut-turut menjadi negara yang punya daya saing paling tinggi di dunia. Dan tingkat kemakmurannya juga paling tinggi di dunia. Apa produk Swiss yang Anda kenal? Jam, apa lagi? Coklat. Apa? Bang, keju. Ya kan? Nah ini agak-agak berlawanan dengan kemampuan negaranya. Coba Anda lihat sekarang misalnya, coklat. Itu nggak tumbuh di Switzerland, coklat. Bagaimana mungkin negara yang tidak mampu menumbuhkan coklat menjadi salah satu pengekspor coklat terbesar di dunia? Lalu mereka punya pisau yang namanya Victorinox itu. Teman-teman yang suka mendaki gunung itu pasti kenal yang namanya Victorinox itu. Mendunia produknya, mereka nggak punya Krakatau Steel di sana. Lalu apalagi? Bank. Kita kan pengennya naruh duit di bank yang polisinya banyak gitu loh, yang jagain banyak, logikanya begitu. Di Switzerland hampir nggak ada polisi. Orang kecil negaranya kalau lihat di peta itu kan kecil sekali di tengah-tengah Eropa. Saking kecilnya 2 kali perang dunia nggak pernah diajak gitu. Palang merah terus benderanya kan palang merah. Lalu jam. Nah ini coba, satu hari kalau misalnya Anda ke Swiss atau ke Swiss lagi, coba jalankan apa yang saya sarankan ini. Carilah toko jam paling besar. Kalau ada tulisan Uher itu berarti toko jam. Belagaklah punya duit yang gak ada batasnya Pak. Karena kalau malu-malu gitu diusir. Jadi kita harus punya duit banyak gitu kesannya. Masuk bilang I wanna buy watch. Nanti akan ada orang bawa nampan itu. Bawa nampan yang ditawarkan adalah jam yang berbagai-bagai. Yang pertama ditawarkan yang fiturnya banyak. Talinya bisa diputar macam-macam, kemudian diganti macam-macam, pencetannya banyak dan seterusnya. Kalau kita konversi harganya itu kurang lebih dengan kurs saat ini mungkin sekitar 15 juta sampai 60 juta rupiah. Anda harus bilang no. That's not my class.
Lah ya kan duitnya tadi nggak ada batasnya. Kalau Anda bilang, gila ini mahal banget, diusir. Kurang bonafit katanya. Ya kan, jadi harus merasa punya duit yang nggak ada ini. Kenapa? Karena kalau Anda bilang gitu, maka ada lagi yang nawarkan. Datang pelayan kedua, mereka akan menawarkan nampan yang jam itu isinya adalah yang mereknya terkenal. Rolex, apalagi Panerai, Omega, Richard Mille, apalah pokoknya itu. Itu kalau kita konversi harganya mungkin dari sekitar 50 juta sampai 500 juta rupiah. Kembali Anda harus bilang gitu. No. That's not my class. Kenapa? Karena kalau Anda bilang kayak gitu, Anda akan dibawa ke sebuah ruangan yang nggak semua orang boleh masuk ruangan itu. Jadi ini pengalaman yang sangat istimewa kalau Anda dibawa ke ruangan itu. Namanya presentation room. Itu ruangan kurang lebih sebesar yang di depan inilah. Anda didudukkan di sofa yang enak sekali, lampunya digelapkan, lalu ada 2 orang bawa peti ke depan Anda, kotaknya dibuka, lalu keluarlah tongkat hidrolik dari dalamnya, dan jamnya ada di sini. Disorot pakai lampu dari ujung sana, lampunya dari GE. Ya jualan lah sedikit lah, sekali aja boleh lah jualan ya. Walaupun GE Lighting udah tidak ada sekarang. Lalu yang punya toko datang ke Anda. Yang punya toko, nggak tanggung-tanggung. Dia yang jualan ke depan Anda. Dia akan bilang, "Sir, madam, ini jam hanya diproduksi 3 buah sepanjang sejarah umat manusia." Nggak tanggung-tanggung jualannya. "This watch is only produced 3 pieces in the history of mankind." Yang satu itu dipakai oleh keluarga kerajaan Inggris. Yang satu lagi hilang. Entah di Samudra Atlantik lah, entah di Himalaya, pokoknya hilang. Jadi ini tinggal satu-satunya. Kalau dalam ilmu ekonomi kita kenal ini sebagai scarcity, kelangkaan. Begitu dia langka, maka harganya makin gak ada batasnya. Nah kalau Anda pengen tahu harganya berapa, karena waktu itu saya pengen tahu sekali, siap-siap lompat dari sofa yang enak itu. Karena begitu saya nanya dengan masih gaya belagu waktu itu, how much? Itu kalau kita konversi harganya sekitar 10 miliar rupiah. 600 ribu US dollar kan sekitar 10 miliar sekarang, 9 miliar. Saya lompat dari kursi, kemudian saya bilang, "Sampean gendeng mas," gitu. Lalu dia bilang, "Loh kenapa?" Begini, saya bilang. Ini kalau dikonversi ke kurs negara saya namanya 10 miliar. 10 billion rupiah. Dengan duit sebanyak itu, saya bisa sewa 2 orang jalan di belakang saya selama 24 jam berbulan-bulan untuk ngasih tahu saya sekarang jam berapa. Ya kan? 10 miliar, nggak perlu pakai jam Pak, kemana-mana Pak. Kalau saya masuk sini, satu pojok sana, satu pojok sana, mau nanya jam tinggal 2.15 bos, oke. Bisa juga suruh dorong-dorong kursi roda dia. 10 miliar untuk jam. Switzerland nggak jual jam teman-teman, right? Mereka tidak jual jam. Apa yang dia jual? Prestis, kelangkaan. Karena kalau cuma jam, apa yang Anda butuhkan dari jam? Penunjuk waktu, benar. Saya punya teman namanya Mr. Lee, orang GE dari Shenzhen, dari China. Mr. Lee, dia selalu pakai jam palsu. Mereknya Rolex. Beneran pakai D, bukan R, bukan. Dan selalu kita ledekin dia setiap kali datang. "Lee, mbok ya beli jam yang bener." Gitu. Kita tuh malu kamu pakai jam mereknya Rolex ini. D-nya gede pula lagi hurufnya. Tapi dia selalu bilang, "No worries, this is Rolex made in Shenzhen." Nah, satu hari kita makan dengan customer. Kebetulan orang Swiss customernya. Sepanjang makan itu nggak lepas matanya dari jamnya Mr. Lee, dilihat aja ini. Nggak tahan dia tanya ke Mr. Lee, "Mr. Lee, ini jamnya Rolex." Dia bilang, "No, this is Rolex made in Shenzhen." Problem bener nih Mr. Lee.
Sudahlah palsu, bangga pula lagi. Akhirnya nggak tahan ini customer kami, orang Swiss. Dia bilang, maaf ya, your watch is fake. Jam tangan bapak ini palsu. Ini bisa dituntut ini. Mr. Lee santai aja, dia bilang. Jam saya mungkin palsu, my watch probably fake katanya. But the time is real. Ya kan? Kalau cuma butuh penunjuk waktu, pakai aja jamnya Mr. Lee. Paling harganya 150.000 rupiah. Dia beli 10 buah. Setiap kali rusak dia buang, dia pakai lagi yang baru. Kembali kita ke Swiss. Swiss tidak jual jam. Mereka menghasilkan apa yang disebut sebagai jadi kalau kami di bisnis itu, kalau setiap kali kita melakukan segala strategi mampu ditiru oleh kompetitor, maka ujung-ujungnya kami akan mengeluarkan apa yang namanya strategi harga, right? Price. Biasanya kalau kita sudah mengeluarkan strategi harga, maka tingkat keuntungan kita berkurang, marginnya berkurang. Marginnya berkurang, kami nggak mampu lagi bikin training yang bagus, kami nggak mampu lagi bikin inovasi yang baik, kami tidak mampu lagi meng-hire orang-orang yang berkualitas. Artinya kita akan berada di daerah sini. Ini daerah yang dianggap kita berjualan komoditas, berkelahi habis-habisan, sehingga disebut Red Ocean, daerah yang berdarah-darah. Sementara kalau orang-orang yang berjualan tanpa batasan harga tadi, mereka berjualan value, nilai yang dia jual, baik itu prestis, gengsi misalnya, atau kelangkaan, atau kenyamanan, atau apapun lagi. Di dunia ini ada merek tas namanya Hermes, bacanya Herme, yang sangat dicintai oleh para wanita dan dibenci para lelaki. Harganya itu 150 juta rupiah satu tas. Saya lihat di Tanggulangin ada tas yang mirip-mirip kayak gitu, nggak terlalu jelek juga gitu. Itu beda harganya antara bumi dan langit. Lah kenapa bisa laku tetap? Kenapa Rolex jam itu yang dipalsukan ratusan ribu buah, perusahaannya nggak rugi? Ada perusahaan namanya Louis Vuitton, jualan tas, baju dan sebagainya, dipalsuin di seluruh dunia, tetap laku. Value. Sama seperti kopi. Anda kenal toko kopi namanya Starbucks itu? Ya, kopi-kopi yang dari luar itulah, Starbucks, Coffee Bean dan sebagainya. Itu harganya mahal sekali ya. Kalau Anda tanya sama saya itu enak apa enggak kopinya, ya mungkin generasi muda akan berbeda dengan saya gitu. Tapi kalau saya bilang itu nggak terlalu enak. Kalau Anda pengen tahu kopi yang enak di mana, kita pergi ke ujung Pulau Sumatera. Itu dari Loksmawe ke Banda Aceh. Kalau Anda naik mobil, di pinggir-pinggir jalannya itu banyak kedai jualan kopi. Berhentilah satu hari di situ. Begitu turun dari mobil, you can smell bau kopinya yang luar biasa. Kopinya itu kental dan kadang-kadang ditaburi bubuk bahagia di atasnya. Yang begitu Anda minum, Anda bahagia seharian tanpa ngerti kenapa Anda bahagia. Lah itu kopi itu paling enak sekali menurut saya, dan disajikan dengan customer service yang tidak ada duanya. Anda duduk diajak ngobrol, kopinya panas dikasih piring untuk kecil untuk minum dari situ. Anda mau sholat dibawa ke rumahnya, digelarkan sejadahnya di situ. You know, the best customer service in the world menurut saya.
dan harga segelasnya 4.500. Di Starbucks itu saya harus ngantri, milih sendiri, dikasih kopinya, bawa ke tempat duduknya, selesai minum Anda harus buang itu kopinya, nggak boleh tinggalkan sembarangan. Harga segelasnya 40.000, mungkin lebih sekarang. Itu orang yang belajar ilmu marketing hancur ilmunya. Barang bagus, murah, customer service luar biasa, dibandingkan dengan barang mahal tidak begitu bagus, dengan customer service yang biasa saja. Yang laku yang ini, Pak. Anda tahu berapa cangkir Starbucks laku setiap hari di seluruh dunia? 180 negara dia punya cabang. Hampir 1 miliar cangkir satu hari. Kopinya laku. Teman kita di Loksmawe itu 3 turunan mungkin nggak nyampe itu 1 miliar cangkir lakunya. Kenapa? Karena Starbucks tidak jual kopi, dia jual value. Jadi ternyata teman-teman, negara yang mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki value tinggi, memiliki daya saing yang tinggi, sehingga punya kemakmuran yang tinggi. Indonesia kita tercinta ini, kalau Anda lihat data ekspor kita selama 30 tahun terakhir, maka Anda akan sedih. Karena ekspor kita selama 30 tahun terakhir itu sama. Kita tetap mengekspor karet, kelapa sawit, batu bara, nikel, tembaga, dan seterusnya. Sementara negara yang namanya Korea Selatan 20 tahun yang lalu dia tidak masuk dalam daftar 20 besar negara-negara yang daya saing dan kemakmuran tinggi. Sekarang mereka ranking 4 atau 5. Karena apa? Karena kita kenal sekarang ada perusahaan namanya Samsung. Apalagi yang Anda kenal dari Korea? Hyundai, LG, Gangnam Style, K-pop, K-drama, dan sebagainya. Mereka menghasilkan produk yang value-nya tinggi, yang mampu menjadi pemain global. Satu negara kecil namanya Finlandia pernah menjadi negara yang sangat makmur di dunia karena ada satu perusahaan yang mendunia, namanya Nokia. Swedia punya Volvo, Ericsson, IKEA, dan seterusnya. Kita belum punya, teman-teman. Satu hari kita ingin lihat PLN ada di situ. Perusahaan-perusahaan yang seperti ini hanya bisa menjadi pemain global jika mereka memiliki sumber daya manusia yang juga menjadi pemain global. So we go to the next question dari pembicaraan awal kita di FUKA tadi. What kind of a leader do we need? Pemimpin seperti apa yang kita butuhkan sekarang? Mungkin belum sekarang akan terjadi peningkatan PLN luar biasa. Tetapi jika kita tidak menyiapkan generasi di bawah kita dengan lebih baik, maka PLN-nya akan sama seperti yang dulu. So number one that we need adalah konsep leadership-nya harus berubah. The job of a leader is to create another leader. That's the new concept. Bapak dan Ibu harus buang istilah anak buah sekarang. Istilah itu udah nggak laku lagi. Bahasa Inggrisnya aja nggak ada anak buah itu. Masa fruit child? Ya kan, nggak bisa itu. Fruit child itu nanti akhirnya kayak hot chicken shit gitu loh. Yang kita butuhkan sekarang adalah tim. Karena konsepnya beda nih Pak. Mentreat anak buah dengan mentreat tim ini beda. Ketika Anda mentreat tim, Anda tahu benar bahwa mereka adalah part of you, bagian dari Anda. Anak buah itu nggak dipercaya, nggak mampu kerja, harus diliatin terus, dimarahin, dicambuk, dan seterusnya. Kalau tim, Anda empower dia supaya bisa bekerja. Nah, terjadi kesalahan konsep leadership selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, orang berpikir bahwa yang namanya leadership
adalah melulu tentang leader. Sehingga semua kursus tentang leadership pun selalu adalah how to become good leader. Nggak ada yang mau kursus kalau misalnya judulnya how to become good follower. So ketika orang bicara kepemimpinan, leadership, orang hanya bicara satu bulatan ini, yaitu leader. Padahal leadership atau kepemimpinan itu adalah persepsi dari followers. Ya enggak? Kita bisa tes nih. Kita bisa tes. Saya kasih nama, kemudian saya nanya, menurut Anda ini good leader atau bukan good leader? Oke? Coba saya tanya. Anda kenal orang namanya Adolf Hitler, Nazi itu. Berapa orang yang bilang Adolf Hitler adalah good leader? Oke, ada beberapa. Berapa yang bilang Adolf Hitler bukan good leader? Oke, yang lain nggak kenal Adolf Hitler. Kita ganti orangnya. Mahatma Gandhi, Anda pernah dengar nama Gandhi? Oke, berapa orang yang mengatakan Gandhi adalah good leader? Hampir semuanya. Ada yang bilang Gandhi bukan good leader? Nggak ada. Oh, ada. Kita masuk dalam negeri sekarang. Insinyur Soekarno, Bung Karno. Good leader berapa orang? Yang bilang not good leader ada? Oke, masih ada. Pak Harto, good leader berapa orang? Oke, not good leader? Nggak apa-apa, sekarang nggak akan hilang Anda kalau ngangkat tangan, nggak apa-apa. Dulu emang agak bahaya kalau bisa ngangkat tangan. Ini kalau saya teruskan, ini bisa terjadi perang Baratayuda di ruangan ini. Karena saya bisa tanya kemudian, Pak Jokowi, berapa orang bilang good leader? Oke, berapa orang bilang not good leader? See? Saya kan tinggal terusin aja nih, Anies, Ahok, Prabowo, Ganjar, ya. Perang habis itu, selesai urusan kita. Because it's perception. It's a perception of followers. Nah, bagaimana mungkin kita menjadi leaders tanpa mengerti persepsi followers kita? Dan ini yang jadi masalah lagi. Karena tiap orang punya pemikiran yang berbeda mengenai good leader. Kalau punya daftar panjang, saya minta satu aja yang paling penting, kriteria good leader, pasti beda-beda. Bapak-bapak, yang paling penting, kalau nomor satu, good leader, menurut Anda? Kenapa Pak? Bisa menggerakkan orang. Oke, Mbak. Good leader. Panutan, role model. Mas memberi solusi. Bapak bertanggung jawab. Mas ya berkomitmen. Bapak bisa menggrade bawahan area Cilacap. Bapak integritas. Ibu bisa mencari beda-beda ya, iya kan? Kalau dibikin 10 daftar tentu ada yang sama, tapi kalau yang nomor 1 itu yang biasanya muncul di kepala kita duluan sebelum waktu memberikan persepsi kan, itu beda-beda. Nah sekarang bayangkan misalnya saya adalah leaders, misalnya ditaruh di sini nih. Buat saya yang penting untuk jadi good leaders itu adalah visi. Bener? Boleh nggak itu? Boleh banget dong, ya kan? Nggak ada salahnya. Sehingga setiap hari saya akan ngajak teman-teman untuk bicara visi. Ke depan itu kita harus begini, ke depan kita harus begini, ke depan kita harus begini. Tapi ternyata tim saya, buat mereka beda yang namanya good leader. Buat mereka misalnya yang penting adalah eksekusi, making decision. Boleh dong? Nah yang terjadi adalah setiap hari kita bilang kita akan ke depan, 5 tahun ke depan kita akan begini.
Anak-anak saya itu, tim-tim saya akan bilang, Pak udah deh nggak usah ngomong 5 tahun, itu tanda tanganin aja suratnya biar cepet selesai gitu loh. Terjadi gap, ya kan? Semakin besar diferensiasi antara pemikirannya leader dengan persepsinya followers, akan semakin besar gapnya. Semakin besar gapnya, Anda semakin nggak bisa komunikasi secara informal. Anda hanya komunikasi di forum-forum formal, dan biasanya itu sudah tidak efektif lagi. Karena yang membuat sebuah komunikasi antara leader dan follower itu efektif adalah ketika mereka melakukan percakapan secara informal. Ternyata leadership tidak hanya mengenai leaders, tapi juga mengenai followers dan situation. Dan ini adalah merupakan proses. Yang sangat dinamis. Setiap leader saat ini, Anda harus tahu followersnya. Karena zamannya one leader, many followers, one instruction, everybody follow, itu udah nggak begitu berlaku lagi saat ini. Walaupun mungkin di militaristik harus terjadi seperti itu, tetapi di sebuah organisasi perusahaan, followers punya banyak pilihan. Zaman dulu Firaun bilang bangun itu piramid, bentuknya limas. Ada yang bilang, Pak kenapa nggak bulat? Mati orangnya langsung. Ya kan? Angkat batu ini, nggak mau ngangkat dicambuk, ngikut followersnya, nggak banyak pilihan. Now Anda punya banyak pilihan sebagai followers. Dan sebagai leaders, Anda juga sebagai followers sekaligus. Mau sampai presiden director pun, Anda followersnya dari pemegang saham. So we need to learn about how to become good followers. Begitu juga dengan situasi. Different situation, different way of leading. Anda melit tim di Sumatera Utara sana, yang orang ngomongnya nggak bisa pelan gitu, dengan ngelit tim yang ada di Jogja, di mana waktu tidak berguna di situ, itu sangat berbeda. Situasi melit tim yang lagi bersemangat dengan tim yang lagi ambruk moralnya sangat berbeda. Oleh karena itu leader dituntut untuk mampu adaptif, mengikuti apa yang ada. So leadership is a process, teman-teman, and good leader is a student of leadership. Good leader itu adalah murid dari proses kepemimpinan. Dia selalu belajar untuk itu. Nah problemnya, seringkali kita tidak punya waktu untuk mendevelop followers kita. Apa gunanya Pak? Toh mereka kerja buat kita. Nggak gitu teman-teman. Saya menyelesaikan disertasi S3 saya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Disertasi saya tentang followership. Dari dulu tuh saya suka mikirnya beda. Ketika orang bicara banyak mengenai leadership, saya mikir kenapa nggak bicara mengenai followership. So saya kerjakan disertasi saya mengenai followership. Kepengikutan. Kesimpulan saya satu Pak, dari penelitian selama 6 tahun. Good leader with bad followers will become bad leaders. Pemimpin yang baik dengan pengikut yang tidak baik bisa jadi pemimpin yang tidak baik. Kebalikannya, good leaders dengan good followers itu akan menjadi a better leaders. Pemimpin yang baik dengan followers yang baik akan menjadi followers yang menjadi pemimpin yang menjadi lebih baik. Pertanyaan kita berikutnya adalah, apa kriteria good followers? Kalau kriteria good leader udah banyak, Anda udah dapat trainingnya macam-macam itu. Tetapi good followers, what are they? Nah waktu saya diangkat jadi CEO 2010, 8 tahun yang lalu, media pada nanya waktu itu, Pak Handri,
kenapa sesudah 70 tahun GE di Indonesia, baru sekarang ada orang Indonesia, produk Indonesia diangkat menjadi CEO di Indonesia. Teman-teman, saya bangga benar menjadi orang yang disebut sebagai produk Indonesia. Karena saya produk Indonesia betul-betul. Kedua orang tua saya nggak sempat sekolah. Beliau berdua dari Payakumbuh, dari pedalaman Payakumbuh, merantau ke Pekanbaru sampai akhirnya di Jakarta. Saya tumbuh besar di perkampungan Betawi, yang tiap setahun hujan 3 kali, banjir rumah kami 3 kali. Sampai saya SMA, baru kami bisa punya rumah yang lebih layak. Saya sekolah di SMA Lab School, Rawamangun. S1 saya di Bogor, IPB. Ada teman-teman dari IPB? Kami ini institut fleksibel banget loh. Jadi biasanya di mana aja ada biasanya. Saya ngasih ceramah di pajak, ada orang IPB. Saya pikir kapan kita belajar pajaknya di IPB gitu. S2 saya dari IPMI, Institut Pengembangan Manajemen Indonesia. Itu dual degree dengan Monash University. Sekolahnya di Kalibata. Walaupun ijazahnya ada 2. Tapi MC itu biasanya suka nggak pede kalau nyebutin CEO yang nggak sekolah di luar negeri. Jadi seringkali saya dibilang lulusan Monash University. Ya punya sih ijazahnya. Tapi kalau ketemu orang yang lulusan Monash beneran gitu, kayak Pak Sakti itu kan dari Kerten ya. Ada yang lulusan Monash University itu kadang-kadang kan suka nanya gitu. Hey, which campus are you from? Agak bingung jawabnya. Kalibata? S3 saya dari UI. 21 tahun karir saya di GE dan 4 tahun sebelumnya di perusahaan lokal. Hampir semuanya dihabiskan di Indonesia. Saya sempat memegang Asia Pasifik, base-nya tetap di Jakarta. Saya sempat ditugaskan di New York, tapi balik lagi di Jakarta. Jadi saya tumbuh dari keluarga Indonesia, pendidikan Indonesia, bergaul dengan teman-teman dari Indonesia, bekerja di perusahaan dengan customer dari Indonesia. I am a product of Indonesia. Tapi ketika ada pertanyaan kenapa nggak dari dulu orang Indonesia jadi CEO di multinational company, saya merasa tertampar. Ini nggak membuat saya merasa menjadi lebih baik dibandingkan dengan teman-teman saya. Bukan, teman-teman saya juga hebat-hebat. Problemnya adalah ketika saya lihat multinational company yang lain, hampir semua CEO-nya pada saat itu juga berasal dari luar Indonesia. Kenapa kita nggak dipercaya? Itu pertanyaan saya. Apa yang kurang dari kita? Sehingga kita tidak bisa menjadi pemain global, sementara daya saing tadi membutuhkan pemain global. Saya tanyalah ini kemana-mana, sampai satu hari datang bos saya, orang nomor satunya GE, datang ke Indonesia, namanya Jeff Immelt. Saya jemput dia dari airport, perjalanan airport ke hotel, saya punya waktu berdua dengan dia di mobil. Saya tanya, Jeff, kenapa nggak dari dulu lu pilih orang Indonesia jadi CEO di sini? Yang kurang dari kita apa? Di luar dugaan saya, dia sangat semangat dengan pertanyaan itu. Dia bilang, Henry, tim Indonesia ini luar biasa katanya. Ini studi kasus ya, artinya yang terjadi di tempat saya belum tentu bisa digeneralisir kepada teman-teman di sini ataupun perusahaan lain. Saya hanya berbagi cerita yang saya tahu. Dia bilang tim Indonesia itu luar biasa. Tiap kali kita kasih target, kalian selalu berusaha mencapai. Dan sering kali juga dicapai. Tiap kali kita kasih instruksi, kalian lakukan dengan baik. Tiap kali kita minta apapun dari kalian, kalian selalu jawab yes. Kalian ini jago bener untuk jawab yes. But that's the problem. You are not good untuk bilang no. Saya pikir-pikir gitu ya, sama bos bukannya bilangnya yes ya. Bilang no gitu dimutasi kita habis itu. Tapi dia teruskan. Dia bilang, Henry, orang-orang yang cuma bisa bilang yes, tapi tak mampu memberikan input, tak mampu memberikan feedback, tak mampu memberikan ide. Ini adalah orang-orang yang doers, pekerja. Sekali Anda jadi doers, seumur-umur akan jadi doers. Karena yang namanya leaders atau pemimpin
itu dia punya keyakinan diri terhadap apa yang dia kerjakan, bahwa dia good on what he is atau she is doing. Oleh karena itu dia punya pendapat, dia memberikan feedback, dia memberikan ide. Diterima atau tidak itu lain cerita, karena kalau diterima atau tidak itu berbagai kondisi yang mempengaruhinya. Anda punya bos baik atau tidak, Anda punya presentation skill bagus atau tidak, influencing skill bagus atau tidak, dan seterusnya. Tetapi punya pemikiran iya apa enggak di sini yang berbeda, itu penentu. Saya nggak bilang besok Anda datang kepada para bos ya, terus bilang, bos, no bos. Kenapa no? No aja bos, apa kenapa ya pakai? Bukan begitu. Yang saya maksud, yang saya dan teman-teman saya kurang itu adalah gini teman-teman. Kita tak mampu bilang, bos, jangan ke sana. Karena tiap tahun itu, semua strateginya GE di Indonesia itu ditentukan oleh kantor pusat. Dari Amerika sana, yang dibuat oleh orang-orang yang nggak pernah ke Indonesia. Kita jalanin aja itu tiap tahun. Karena nggak mampu bilang, bos mungkin jangan ke sini, alasannya 1, 2, 3. Mungkin kita harus ke sini bos. Menurut saya, alasannya 1, 2, 3. Dan untuk sukses ke sini, saya butuh ini bantuan dari Anda bos. 1, 2, 3. Logic, why, what, how seperti itu, yang mampu disampaikan dalam waktu singkat, nggak jago kami. Kami jagonya kalau cerita panjang lebar gitu kesana kemari, yang saya sendiri juga nggak ngerti apa yang saya omongin. Karena dulu saya mikirnya kalau presentasi dengan PowerPoint itu, makin banyak PowerPoint halamannya, makin bagus. Sesudah saya jadi CEO, saya sadari benar, makin banyak halamannya, makin nggak ngerti itu sebenarnya. Karena kalau dia ngerti, dia mampu menyampaikan dengan 1 slide saja, sisanya backup data. Kalau ngerti, karena makin naik Anda, makin sedikit waktu Anda ketemu bos Anda, dan dia butuh poin saja. Pak GM kalau misalnya ketemu dengan direksi gitu, mungkin nggak cukup waktunya cuma 30 menit. Beliau harus datang dengan 4 hal, Pak, saya punya 4 hal mau saya sampaikan kepada Bapak, 1, 2, 3, 4. Saya butuh ini Pak, 1, 2, 3, 4. Begitu juga dengan Pak Amir Rosidin misalnya ke Pak Sofyan Basir, atau Pak Sofyan Basir ke Ibu Rini ke Pak Jokowi, dan seterusnya. So the higher you are as a leader, Anda harus punya kemampuan untuk menyarikan sesuatu menjadi lebih baik. Nah itu dibutuhkan kemampuan untuk mengetahui seluruhnya dengan baik. Dan Anda nggak tahu semuanya kalau Anda nggak nanya. Karena kita jadi pekerja teman-teman. Hal yang sangat kurang dalam pendidikan di Indonesia ini, generasi saya, generasi yang baru-baru mungkin Belanda, adalah kami ini generasi multiple choice, generasi pilihan berganda. Jadi nggak banyak mikir dan nanyanya, kita diajarin menjawab, walaupun seringkali nggak berhubungan dengan pertanyaannya. Kita nggak jago nanya. Kami tiap tahun dikasih tahu, di Indonesia tumbuh 10% dulu. Wah, tepuk tangan. Habis itu sudah pesta lah, makan, tumpengan dan sebagainya, selesai. Nggak ada satu orang pun yang nanya kenapa 10%. Padahal kalau kita berani nanya kenapa itu 10%, maka banyak pintu lain terbuka. Karena kalau kompetitor kami tumbuh 20%, 10%-nya kami nggak bagus. Kalau pasar tumbuh 40%, 10%-nya kami nggak bagus. Jadi kemampuan bertanya itu perlu dimiliki oleh leader saat ini. Nah, mereka hanya mampu dibuat seperti itu kalau kita sebagai leader, bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang sebagai leader saat ini, melakukan investasi kepada mereka. Anda harus punya waktu banyak untuk mendidik leaders baru. Anda harus spend time, lakukan effort untuk mendidik leaders baru. Anda harus cut the cycle teman-teman. Putuslah siklus yang nggak perlu itu. Mungkin nggak akan menjadi lebih baik saat ini. Anda nggak bisa perang untuk hal yang ada di atas Anda, nggak bisa barangkali. Jangan habiskan waktu untuk itu. Pak, saya pengen begini, cuman di atas kami ini segala macam, birokrat, sila, apa segala macam. Oke, stop fighting there. Nggak menang Anda.
Tapi Anda bisa mengubah yang ada di bawah Anda. If you don't like birokrasi, Anda ke tim Anda jangan birokrasi lagi. Begitu Anda mengubah cara itu, maka orang-orang di bawah Anda punya rumput yang lebih bagus untuk tumbuh. They will grow to become a better leader. Jika Anda ngerasa susah berkomunikasi dengan bos Anda, maka Anda ke anak buah Anda tadi, ke tim Anda tadi, jangan susah berkomunikasi. Kalau ada power distance between Anda dengan orang-orang di atas Anda, maka Anda dengan ke bawah Anda, kecilkan power distance-nya. Maka generasi di bawah itu akan tumbuh menjadi lebih baik. So PLN distribusi Jateng akan jauh lebih baik jika Anda berubah kepada bawahan Anda. Anda akan menghasilkan a better leaders. Because at the end of the day, the job of a leaders is to create another leaders. That's my first message. My second message, kita butuhkan leader saat ini yang punya confidence, teman-teman. Punya kepercayaan diri. Seringkali ini yang jadi masalah dengan Indonesia. Kita nggak pede bahwa kita adalah yang terbaik untuk pekerjaan yang kita kerjakan. Yang repotnya lagi, batas antara pede dengan arogan itu tipis sekali. Nah, saya berikan gambaran bagaimana kita mengatasi pede. Begini, kembali saya cuma bisa cerita-cerita saya. Saya diangkat jadi CEO umur 40 tahun. Waktu itu CEO termuda. Proses pengangkatannya lucu. Karena saya nggak ngelamar, saya nggak ikut fit and proper test dan seterusnya. Waktu itu tuh jabatan saya adalah sales untuk pembangkit listrik wilayah Asia Tenggara. Satu hari saya ada di Hanoi, sedang jualan dengan PLN-nya Vietnam. Saya punya tiket pulang sorenya. Tiba-tiba dibilang sama sekretaris saya, Pak, Bapak nggak boleh pulang nanti malam, Pak. Loh, kenapa? Saya bilang, di Hanoi itu lagi ada orang nomor 2-nya di sana. Orang nomor 2 GE. Kayak Pak Sarwono-nya Anda lah barangkali. Dan dia minta Bapak pulang bareng dia besok. Naik pesawat jet pribadi. Aduh, saya mimpi aja nggak pernah naik pesawat jet pribadi. Kalau Pamela Anderson itu pernah saya mimpi ya, beberapa kali aja lah barangkali lah. Tapi nggak naik pesawat pribadi, enggak. Harusnya ini kesempatan luar biasa. Tapi you know my reaction, reaksi saya very Indonesian, bukan bapak-bapak di sini barangkali. Tapi saya dan teman-teman saya yang seangkatan saya. Reaksi pertama saya, yang pertama adalah takut. Mulai kehilangan kepercayaan diri. Ini mau ngomong apa saya besok ini? Jarak saya dengan dia tinggi banget. Mau ngomong apa saya besok? Apa punya saya pengetahuan untuk ngomong dengan dia? I lost my confidence. I don't know what to say. Yang kedua, yang ada di kepala saya salah apa ya? Saya pikir-pikir gitu, apa yang saya lakukan ya? Lalu saya ingat 6 bulan yang lalu pernah diundang ke acara seperti ini, tapi global gitu. Lalu orang nomor satunya pidato, Jeff Immelt itu pidato mengenai emerging market, pasar masa depan. Saya duduk paling belakang. Dia bicara, salah satu contoh pasar masa depan adalah Indonesia. Entah kenapa saya di belakang angkat tangan, teman-teman. Mungkin Allah pengennya saya angkat tangan, saya juga nggak ngerti kenapa. Anda kan nggak sering-sering angkat tangan kalau Pak Sofyan Basir pidato gitu loh. Nah, saya ngangkat tangan itu. Dia sampai melotot, berhenti ngelihat ke saya. Kenapa? Katanya. Saya bilang, mohon maaf ini, saya sudah kerja 12 tahun. 13 tahun saya sudah kerja. Itu dari dulu saya dengar Indonesia sebagai pasar masa depan terus. Menurut saya mungkin pendekatannya harus diubah, bos. Karena kalau pendekatan pasar masa depan, semua yang kami minta, datangnya masa depan juga. Kita butuh investasi baru, masa depan. Kita butuh local leaders menjadi menjadi global leaders, nanti dikasihnya. Coba lihat the Japanese, the Koreans. Mereka nggak jadikan Indonesia pasar masa depan, mereka langsung terlibat dalam pembangunannya.
Jadi kita harus bikin Indonesia sebagai the now market. Saya ingat dia cuma bilang, terus pidato lagi. Selesai dia pidato, semua teman-teman saya yang kenal saya ngerubungin saya tuh, nyalamin saya. Wah Andri selamat ya, lo kapan dipecatnya gitu loh. Yakin bener saya bakalan dipecat. Saya juga yakin bakalan dipecat waktu itu. Ternyata nggak dipecat. Sampai 6 bulan kemudian di Hanoi itu. Jadi Anda bisa bayangkan betapa gundahnya perasaan saya malam itu. Karena saya mulai mikir, mungkin besok ini nih. Saya telepon lah istri saya gitu, saya cerita gitu. Cuman istri saya itu orang Surabaya, bonek woman gitu loh. Jadi dia direct aja ngomongnya. Saya cerita panjang lebar itu dia cuma bilang, halah mas, mbok ya tidur malam ini, besok nikmatin itu pesawat jet pribadi. Lah iya sih, tapi kan bukan itu yang saya harapkan saya dengar gitu. Tapi ya itulah istri saya, probably that's the reason why I love her. Ini kalau di videoin tolong ya, kalau ditaruh di YouTube bagian itu dijelaskan. Nah, malam itu nggak tidur saya teman-teman. Pagi-pagi saya bangun udah di depan airport. Jam 8 pintu pesawatnya dibuka, saya masuk. Itu Gulfstream 5. 16 seaters, 16 tempat duduk, 8 baris. Yang tengah itu 4-nya dijadikan sofa, ada TV, macam-macam lah, luxurious sekali. Saya masuk ke sana kan saya ngerasa saya siapa tuh orang Indonesia gitu ya. Jalan ke belakang, duduk paling belakang gitu, deket toilet. Nah yang saya nggak tahu di pesawat itu penumpangnya ternyata cuma 2. Hanya saya and the boss. Orang Italia namanya Nanni Becali Bertolocci. 8.15 dia masuk, orangnya tinggi besar. Dia lihat saya duduk di belakang. Dia hardik saya dengan bahasa Inggris logat Itali, kayak di film-film mafia itu. Hey Henry, what are you doing at the back? Gitu. Gitu kan kalau nonton film Itali kan. Cuman problemnya kalau habis itu kan mereka tembak-tembakan atau tusuk-tusukan kan. Jadi dia minta saya pindah ke depan. Susah payah saya jalan, duduklah sebelah dia di depan. Begitu saya udah siap mau dengar apa yang dia mau ngomong, itu nggak ngomong. Dia minta kopi, dia minta koran, dia baca koran. Saya pikir ini orang mempermainkan perasaan saya sama sekali. Sehingga the next reaction yang saya punya adalah kembali, tipikal orang Indonesia kan, ngambek lah saya. Oh nggak mau ngomong, jadi nggak mau ngomong. 4,5 jam nggak ngomong, gua jabanin 4,5 jam nggak ngomong. Take off lah pesawatnya. Begitu selesai take off, dia lipat korannya gitu, dia tepuk pundak saya. Ini masih ingat sekali saya gambaran ini. Lalu dia bilang, Henry, what do you think if I make you to become CEO of GE in Indonesia now? Bagaimana menurutmu kalau hari ini kamu saya jadikan CEO GE Indonesia? Gitu. Itu kan kayak kesambar geledek teman-teman. Kondisi psikologi saya di sini gitu ya, beritanya di sini. Jadi yang keluar dari mulut saya cuman good. Salah satu jawaban paling bodoh mungkin yang saya pernah beri. Tapi kemudian saya berusaha mengatasi diri, lalu saya bilang begini Nani, mbok ya saya dikasih waktu buat mikir gitu loh. Di kepala saya pulang, ketemu orang tua, ketemu teman-teman senior-senior, nanya. Lalu beberapa hari kemudian saya telepon lagi dia. Saya bilang, of course, kamu boleh mikir katanya. Saya mau tidur dulu 2 jam. I will sleep for 2 hours. Nanti kalau saya bangun kita ngomong. Tidurlah dia. Tinggallah saya dengan 2 jam itu. Tapi mungkin ini salah satu 2 jam terbaik dalam hidup saya. Karena saya seperti berkaca, ngelihat diri saya sendiri, nanya jawab. Kenapa gue mesti takut ya? Ini orang minta saya mengerjakan sesuatu yang harusnya saya lebih baik dibandingkan dia, pastinya lah. Orang dia ke Indonesia setahun cuma sekali. Saya besar di Indonesia, saya kenal customernya di Indonesia. Saya tahu benar kalau banjir jalanan bawa barangnya tetap supaya di deliver bagaimana caranya. Why I'm afraid? Kenapa saya melihat perubahan ini sebagai ancaman? Bukan sebagai peluang. Terus proses itu sekitar 1 jam saya lakukan.
Akhirnya saya sampai kepada satu kesimpulan, teman-teman. Manusia kita ini seringkali secara sadar atau tidak sadar itu membangun batas di sekeliling kita, membangun pagar. Daerah di belakang pagar itu adalah daerah yang kita nyaman betul. Di luar pagar ini mikir pun nggak mau kita, karena resikonya besar di situ. Orang akan bikin salah bisa di situ. Saya nggak punya cantolan di situ, saya nggak ngerti ilmunya di situ, dan seterusnya. Akhirnya saya sadar bahwa good leaders, pemimpin yang baik itu, yang membedakan dibandingkan dengan yang lain, adalah orang-orang yang mampu lari lebih jauh. Good leader run extra miles. Pemimpin yang baik ini dia mampu lari lebih jauh. Kalau perlu dia dobrak pagarnya agar dia sampai ke sana. Mereka nggak takut kalau harus salah, karena bisa belajar lagi dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik. Intinya adalah proses pembelajaran. Begitu dia bangun, saya siap, teman-teman. Kita berdebat panjang lebar tuh, 2,5 jam berikutnya kita berdebat panjang lebar mengenai Indonesia. Ketika kita mendarat di Halim, dia tepuk lagi pundak saya, dia bilang, "Congratulations Henry, from now you are the CEO of GE Indonesia, salaman." Udah, langsung diangkat, begitu aja prosesnya, gampang sekali. Tapi kenapa saya ceritakan ini kepada teman-teman? Karena seringkali kita mendefinisikan kepercayaan diri sebagai apa yang ada di tampilan kita. Dulu saya mau pegang mic ini di depan orang, takutnya setengah mati. Yang saya pikirin adalah, apakah baju saya pas ini untuk di acara ini? Apakah materi saya udah benar? Omongan saya bagus? Botak saya ketutup apa enggak gitu? Penampilan semuanya yang saya pikirkan. Enggak berani saya maju ke depan. Tetapi ketika saya ubah mindset saya, ini adalah proses pembelajaran. Saya pegang mic-nya ke depan. Kalau saya salah, saya perbaiki nanti. Dan begitu Anda melakukan proses ini selama berulang-ulang, Anda akan mendapatkan jam terbangnya. And you will get the expertise kalian. And then your confidence is there. Nah, kita sebagai orang Indonesia, termasuk saya, seringkali berpikir bahwa kepercayaan diri itu kita harus lengkap dulu semuanya, baru kita berani pede ke depan. It's wrong approach. Because we never be complete. Kepercayaan diri itu adalah proses untuk pembelajaran. Ketika niat Anda adalah untuk tampil, Anda jatuh ke area arogansi. Ketika niat Anda untuk belajar, Anda berada di area kepercayaan diri. That's my number one. Number two. Last one. Mohon maaf, pesawat saya 7:30. Jadi mungkin saya harus berangkat di sini paling lambat jam berapa Pak? Setengah 6 barangkali? Oke. Last one. What kind of leaders? Kan pertanyaan kita itu. Saya hanya menyampaikan hal-hal yang menurut saya yang berbeda dari apa yang ada di textbook biasa lah. Yang pertama, approach tadi. The job of leader is to create another leaders. Yang kedua adalah having a mindset of confidence. Yang ketiga, ini maaf ada sesi tanya jawab Pak Sakti, ada seksi tanya jawab. Kalau 5:30 mungkin nggak cukup waktunya, atau masih cukup? Atau Anda hubungi saya di Instagram, di email, di Facebook dan sebagainya, gampang. Ini last point. Tunggu, satu lagi. New leader saat ini kita berada di ekonomi yang orang yang sukses itu adalah yang punya ide kalau saya lihat. New leader saat ini udah berubah bentuknya. Dulu tuh pekerja keras, tegas, kuat. Kemudian ketika dia dapat itu ya dia harus kelihatan sosoknya gitu. Sekarang kalau Anda lihat Steve Jobs,
Bill Gates, William Tanujaya yang punya Tokopedia itu, Ahmad Zaki dari Bukalapak, Nadiem Makarim dari Gojek, Anthony dari Grab. Itu mereka memiliki kesamaan. Makin tinggi mereka, makin humble mereka, makin sederhana mereka. And they love to distribute the income. Nggak lagi ngumpulin duit sampai nggak tahu gimana spendnya, membelanjakannya. Mereka begitu cukup pada duitnya tertentu dikasihin ke orang lain, dibikin suatu usaha lain buat orang lain. They distribute the income. Orang-orang ini percaya pada kekuatan ide. Nah, kita seringkali nggak terpaksa untuk ide. Nah, Anda harus memaksa tim Anda untuk melahirkan ide. Buatlah pertanyaan begini ketika meeting. What can you do differently? Ah, itu pertanyaan yang sangat powerful. Tim Anda akan mikir, gimana bikin hal yang lain? Lakukan stretch target. Kalau bikin double, apa yang bisa dilakukan? Tapi harus dijagain, Pak. Ini saya lihat banyak sekali tim muda nih. Di tempat saya itu sekarang usia rata-ratanya 36 tahun untuk leaders, 34 tahun. Manajer paling muda saya umurnya 24 tahun, 23 tahun. Orang-orang ini banyak melakukan kesalahan. Ya benar, nggak apa-apa. Karena tugas dari bosnya adalah meng-create another leaders. Jadi dia harus dampingi orang-orang ini dengan benar. Prinsip kita sekarang adalah hire the best people, train them like a hell, sudah itu siapkan panggungnya dengan baik. Kami mempromosi anak-anak, banyak anak-anak muda. Hal yang dilakukan Pak GM di sini juga. Karena bukan berarti yang tua nggak perlu, enggak. Tetapi blending ini diperlukan saat ini, karena organisasi butuh flexibility. Karena dulu tuh ada aturan nggak tertulis di tempat kami, nggak tahu di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu di sini. Kalau belum sampai umur late 30, early 40 itu nggak bisa jadi GM. Buat kelas direksi gitu ya, top leadership itu harus late 40, early 50. Lalu dia 56 akan pensiun. Jadi span untuk menjadi span rentang untuk jadi pemimpin itu pendek sekali. Paling lama 6-7 tahun untuk pemimpin yang tertinggi, plus asam urat, kolesterol, apa segala macam itu. Jadi not at their peak, bukan pada saat umur peaknya mereka. Nah, kita butuh yang lebih muda agar mereka fleksibel dan mengajarkan kepada yang tua itu flexibility. Nah, untuk itu harus dipush untuk menghasilkan ide. Nah, problemnya adalah seringkali kita nggak percaya kita punya ide, nggak pede kita mampu menghasilkan ide. Saya bilang no, it's all about interaksi between leaders dan followers. Waktu saya mulai sebagai CEO itu tiap hari Jumat sore saya dudukkan anak-anak muda ini di meja-meja tertentu. Tiap pojok itu ada meja, tiap pojok ada meja. Mereka duduk per divisi, per fungsi dan sebagainya. Ngobrolin satu hal, what can we do differently? Apa yang bisa kita lakukan secara berbeda untuk meningkatkan performance yang ada. Minggu pertama itu nggak ada ide keluar satupun, nggak ada yang keluar satupun. Minggu ketiga mulai ada ide keluar, tapi hampir semua idenya sama. Ide lantai 8 sama ide lantai 9 sama pojok sana sama semua. Karena sebelum datang, karena udah mulai kepaksa, mereka cari-cari gimana. Ini gimana? Ntar ditanya ini. Contek-contekan ide. Tapi begitu Anda udah jalan 3 bulan, operating rhythm-nya udah terjadi. 1-2 muncul ide bagus. Salah satunya adalah bisnis kami itu punya healthcare namanya. Jualan USG. Bapak Ibu tahu ya USG, buat ditaruh di perut ini. Kalau ibu hamil biasanya dilihat pakai USG itu. Jualan USG paling bagus itu adalah ke rumah sakit. Dan bertahun-tahun kita jualan USG ke rumah sakit. Sampai satu hari datang nih salah satu tim kami,
sales engineer. Kalau sales yang jual, sales engineer yang masang. Dia dari divisi USG. Dia bilang, Pak, saya punya ide Pak. Karena saya buka pintu untuk siapapun yang punya ide silahkan datang. Apa idemu? Gini Pak, kita kan selama ini jualan USG ke rumah sakit. Dalam hati saya mau kemana lagi? Gimana kalau kita jual USG sekarang ke puskesmas Pak? Dalam hati saya, ini orang mau cari muka aja nih. Karena nggak masuk akal jualan USG ke puskesmas itu nggak masuk akal. USG itu sebesar saya duduk ini nih, harganya 1 miliar. Mau dibawa ke Bau-Bau atau ke desa di Ogotua sana di Sulawesi, itu listriknya juga sedikit di sana kan. Sementara USG ini listriknya besar sekali, colokin di puskesmas jegrek nanti listriknya seluruh desa. Nah tapi orang ini punya, mungkin dia lakukan pertanyaan why not dengan baik. Jadi dia punya data. Dia bilang, Pak, Bapak tahu nggak? Di seluruh Indonesia ada lebih dari 150.000 bidan praktek di pedesaan. Lebih dari 100.000 dokter umum puter terus tiap tahun. Praktek di seluruh pojok-pojok di Indonesia. Dan ada 25.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini bisa jadi potensi pasar baru buat kita. Kalau USG-nya bisa kita kecilin. USG kecilin. Secara teori mungkin. Karena USG itu kan pada dasarnya monitor, lalu prosesornya, dan alat yang ditaruh di perut, namanya probe. Saya bilang, sekecil apa? Kalau bisa sekecil handphone Pak. Jadi bisa masuk kantongnya bidan. Ini luar biasa nih saya pikir. Tapi kalau kecil itu kan nggak bisa lihat apa-apa dek, saya bilang. Apa yang bisa kita lihat kalau kecil? Ah gini Pak, di pedesaan itu tingkat kematian tertinggi itu adalah ibu dan anak ketika proses kehamilan dan melahirkan. Jadi kalau USG-nya bisa ngelihat bayinya sungsang atau tidak, terikat tali pusar atau tidak, atau ada orang sakit ginjal, ada batu atau tidak, itu udah membantu Pak, yang sederhana kayak gitu aja katanya. Wah ini ide yang luar biasa. Pekerjaan leader berikutnya adalah memperjuangkan ide yang luar biasa itu. Saya bawa itu ke atasan saya, digamparin kiri kanan karena nggak ada di bukunya. Bikin USG kok kecil gitu. Tapi ternyata saya sudah dijelaskan. Gampang aja itu Pak, yang susah cuma satu ternyata. Ngejelaskan sungsang dalam bahasa Inggris itu. You know the baby, sangseng, you know. Begitu dapat dananya kita bikin itu prototipenya. Lalu kita bawa ke BNI waktu itu, masih zamannya Pak Gatot dirutnya. Dia bilang, Dri, ini kalau lo bisa bikin di bawah 30 juta, kita siapkan dananya agar bidan bisa beli dalam 2 tahun. Jadi Pak, ketika kita buat itu produk dan disebar ke seluruh Indonesia, itu ada rasa yang enak di sini. It's not only about business. A good idea is about to contribute something, not only to our company, but to society. Jadi ide itu perlu. Dan setiap orang punya kesempatan untuk bikin ide ketika Anda mulai paksa dia. So itu yang ketiga. Last one adalah daya tahan, resiliensi. Di zaman yang VUCA ini orang yang resilience, yang daya tahannya kuat menghadapi gempurannya, dia yang bertahan. Teman-teman saya duduk di kursi roda ini sudah lebih dari 30 tahun. Umur saya masih 17 tahun waktu itu. Ketika dokter kemudian memvonis saya punya kanker kelenjar getah bening yang tumbuh di tulang belakang saya. Kami bawa ke dokter, ke orang pinter, nggak tahu lah berapa itu IQ-nya orang. Tapi ternyata Allah pengennya bikin saya nggak bisa jalan. Jadi pada satu sore sesudah berbulan-bulan saya nggak sekolah, ibu saya manggil saya, Nak, ayo kita sholat asar. Kamu jadi imam. Saya bilang sama ibu saya, Ma, aku jalannya udah goyang ini.
Lalu dia bilang, nggak apa-apa, ayolah jadilah imam. Jadilah saya imam sholat asar itu. Ketika saya ruku di rakaat kedua, saya jatuh. Dan itu adalah hari terakhir saya bisa berdiri, saya bisa berjalan. Ketika kejadian itu terjadi, saya merasa dunia gelap. Saya marah pada Tuhan. Saya marah pada semua hal. Saya frustrasi luar biasa. Saya mengurung diri di kamar berhari-hari, gak mau ketemu orang. Sehingga akhirnya ayah saya dobrak pintu kamar itu. Kemudian ayah saya buka jendela. Dia duduk di sebelah depan saya dan bilang, "Nak, ayah hanya ingin menyampaikan satu hal, papa hanya ingin menyampaikan satu hal. Hidup ini pilihan. Kalau kau memilih nggak mau ngapa-ngapain, tidur aja di sini, ya nggak apa-apa. Kami sebagai orang tua paling cuma bisa mendukungmu. Tapi kalau itu pilihanmu, seumur hidup kau akan selalu merasa sedih. Karena kau akan selalu bandingkan hidup kau dengan orang lain. Dan setiap kali kau lihat orang lain mampu melakukan sesuatu yang dulu kau mampu lakukan, kau akan sedih. Ada pilihan kedua, nak. Itu seperti mendorong mobil di jalanan yang terjal. Gak boleh berhenti. Karena kalau berhenti mobilnya turun lagi. Harus terus didorong. Kalau kau capek nggak apa-apa, pelan tapi tetap dorong. Jangan berhenti. Dulu kau suka manjat tebing, nggak mungkin orang manjat tebing di kamar ini. Kau suka main teater, nggak cukup lapangan rumah kamar ini untuk orang main teater. Kau suka nangkap kupu-kupu, nggak masuk kupu-kupu itu banyak-banyak ke kamar ini untuk ditangkap. Sudah, habis itu beliau pergi ke kantor. 10 menit sesudah itu saya keluar dari kamar. Saya bilang pada ibu saya, "Ma, saya mau sekolah, tolong panggilkan taksi." Sejak hari itu saya dorong mobil saya. Susahnya setengah mati, teman-teman. Tapi kalau saya nggak berani dorong itu, nggak sampai saya di sini. Nggak mungkin saya bisa lihat lagi kampung saya di Payakumbuh itu. Nggak mungkin saya bisa lihat Lombok, New York, Paris, Gorontalo, dan seterusnya. Karena untuk naik pesawat aja susah aja setengah mati. So teman-teman, setiap orang pasti punya kesusahannya. Anda pasti punya kesusahan masing-masing. Dan ada bagian kesusahan yang hanya dibuat oleh Allah untuk Anda sendiri, untuk dihadapi. Berhentilah berharap orang lain mengerti apa yang Anda susahkan, karena nggak bakalan. Satu-satunya cara adalah menghadapinya. Ketika Anda berani hadapi itu, maka ada sebuah kekuatan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa yang tidak diberikan kepada semua orang. Kekuatan itu adalah kekuatan memantul balik, yang akan membuat Anda memantul tinggi ketika Anda dihempaskan ke bawah. Jangan pernah takut pada kesusahan yang Anda hadapi. Apapun itu, jangan pernah menyerah. Selamat mendorong mobil Anda. Thank you. Baik, terima kasih Pak Ardi. Pak.